A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bil kitabi was sunnah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma washrah lana sudurana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kawan-kawan semua yang senantiasa menonton video dari kami. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang beberapa poin permasalahan wahyu. Di pertemuan kali ini kita akan masuk kepada bahagian kaifiyatul wahyi, cara-cara turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai dari kaifiyatul wahyi, cara-cara turunnya wahyu. Walaysat maratibul wahyi muqtasaratan ala hadainil halaini alladzaini arafnahuma minal hadisi ar-ru'ya wal akhdhu minal malak. Dan tidaklah tingkatan wahyu itu hanya terbatas dua cara ini saja, dua keadaan ini saja yang kita ketahui dari hadis, yaitu ru'yah as-sadiqah dan juga wahyu yang diambil dari malaikat. Bal inna lahu maratiba wa kaifiyatin iddati dzakara al-Qur'anul Karim usulaha fi qawlihi ta'ala. Tapi wahyu itu memiliki beberapa tingkatan dan cara-cara yang berbagai macam yang disebutkan oleh Al-Quran. Asalnya itu dalam firman Allah Ta'ala, wa ma kana li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi'idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Dan tidaklah seorang manusia Allah bercakap-cakap dengannya kecuali melalui wahyu atau dari balik hijab atau mengirimkan seorang utusan, kemudian dia wahyukan dengan izinnya apa yang dia inginkan. Sungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Bijaksana. Waqad dallat hadhil ayatul jami'atu ala kaifiyatil wahyi wa annaha thalathun la rabi'a laha wa sammaha ulama'u maratibal wahyi. Dan telah ditunjukkan oleh ayat ini ada 3 tahapan wahyu, ada 3 jenis tingkatan wahyu yang tidak ada yang keempatnya menurut pengarang, dan dinamakanlah oleh para ulama dengan hal ini sebagai maratibul wahyi. Apa saja itu wahya? Ayyulqiyallahu ma yuridu ilqa'ahu ila nabiyyi mubasharatan bitariqin khafiyyin sari'in duna wasitatin. Cara yang pertama adalah Allah sampaikan kepada Rasulullah apa yang dia inginkan untuk disampaikan secara langsung dengan jalan yang tersembunyi dan cepat tanpa ada wasitah. Yang kedua, Allah berbicara dengan Nabi min wara'i hijabin taklima. Allah benar-benar berbicara dengan Nabi di balik hijab. Yang ketiga, ayyursilallahul malak ilan nabiyyi fayulqi ilaihi ma amarallahu ta'ala bih. Yang ketiga adalah Allah memerintahkan malaikat, diutus malaikat untuk menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa qad bahasal ulama'u fi hadhil maratibi. Dan para ulama telah membahas dalam tingkatan ini. Wa muraduhum kaifiyatul wahyi. Dan maksud mereka adalah cara-cara wahyu itu. Wastaqsu ahwalaha fima warada min wasfil wahyi minal kitabi was sunnah. Kemudian para ulama meneliti keadaan-keadaannya pada apa yang disifatkan atau ada yang warada min wasfil wahyi, pada apa yang datang dari sifat-sifat wahyu itu dari kitab dan sunnah. Wa awsaluha ila sab'i maratib. Dan para ulama pun menyampaikannya atau sampailah pada titik 7 maratib yang qasimu ilaihal wahyu.
ternyata maratib wahyu itu para ulama setelah ditelaah ada 7. Wa yaqa'u biha, dan benar terjadi. Wa minhum man ja'alaha thamaniya maratibah. Di antara para ulama juga ada yang menjadikan maratib wahyu itu 8 tingkatan. Wa tarji'u kulluha ilal maratibil asasiyyati. Dan semuanya kembali kepada tingkatan-tingkatan yang asasi, yang dasar tadi, fundamentalnya. Allati dzakarahat ayatu, yang disebutkan oleh ayat, wa tandariju fi dhammiha wa la tatajawazu haddaha. Dan tersusun di bawah itu, atau dia ada dalam kandungan dia, tandarit ini di bahagian bawah dari ayat-ayat tadi. Artinya ada induknya dari ayat tadi, kemudian bercabanglah di bawahnya 8 atau 7 dari maratib tadi, dan tidak melebihi batasannya. Kama yattadihu min hadzal bayanil ladzi yashrahuha. Sebagaimana yang akan lebih jelas tentang penjelasan ini dengan dijelaskan oleh para ulama kita, al-martabatul ula. Yang pertama adalah ar-ru'yas shadiqah, yaitu mimpi yang nyata. Yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Wa dzalika kama warada fi hadits Aisyah. Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'yas salihatu fin naumi. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, pertama kali yang dimulai kepada Rasulullah yang wahyu itu adalah berupa mimpi yang nyata atau mimpi yang baik di dalam tidur. Mimpi yang nyata. Wal wahyu fi hadhil martabatu. Dan wahyu dalam martabah ini, tingkatan ini, imma ayyakuna bi ilqa'illah. Boleh jadi itu dengan Allah yang sampaikan, au biwasitatil malak, atau dengan perantara malaikat. Fahuwa dakhilun fil ayati la yakhruju anha. Maka hal tersebut tetap masuk ke dalam ayat, tidak keluar dari yang disebutkan oleh ayat. Maka mimpi ini adalah bahagian dari wahyu, dan kita mengacu kepada ayat yang disebutkan tadi, berarti dia masuk kepada bahagian Allah sampaikan kepada Nabi secara langsung, atau Allah utus malaikat untuk menyampaikan lewat mimpi tadi. Jadi di dalam mimpi itu, atau mimpi itu Allah langsung yang menurunkan, menyampaikan, atau malaikat yang diutus oleh Allah. Al-martabatus tsaniyatu, yang kedua, ayyatiyahul malaku yaqazatan. Datang kepada Nabi Muhammad malaikat secara yaqazah, dalam keadaan sadar, bangun, tidak tertidur. Fayulqi fi ru'ihi qalbihi. Maka malaikat pun menyampaikan dalam hati, dari relung hatinya Rasulullah, ru'ihi ini adalah qalbihi, wa balihi, dan pikiran beliau, min ghairi ayyasma'ahu wa la yarahu, tanpa didengar oleh Nabi dan tanpa dia lihat. Jadi kalimatnya tidak didengar, tapi sudah ada dalam hati beliau dan dalam kepala. Kama akhraja Syihab wal Hakim an Ibnu Mas'udin annahu sallallahu alaihi wasallam qala, seperti diriwayatkan oleh Syihab dan Hakim dari Ibnu Mas'ud, inna ruhal qudusi nafatha fi ru'i. Sesungguhnya malaikat Jibril, Ruhul Qudus ini adalah malaikat Jibril, meniupkan di dalam relung hatiku, anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizquha fattaqullaha wa ajmalu fit talab. Ini yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Sehingga yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui hati beliau tadi, terpancarlah dalam lisan beliau. Apa itu kalimatnya? Anna nafsan lan tamuta, bahwa satu jiwa tidak akan mati sampai sempurna rezekinya, maka bertakwalah kepada Allah dan indahlah atau perindahlah permintaanmu. Al-martabatus tsalitsah, tingkatan yang ketiga. Ayyatamatsala lahul malaku rajulan. Yang ketiga adalah malaikat berubah wujud menjadi seorang laki-laki. Fayukhatibuhu fayu'i anhu ma yaqulu. Bahwa malaikat menjelma menjadi seorang laki-laki, kemudian dia menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Kama fil haditsil masyhur min su'ali Jibrili an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ini hadis yang masyhur, hadis kedua dari hadis arba'in, yaitu
tentang cerita seorang pria yang datang di majelis Rasulullah. Yang ternyata pria itu adalah Jibril. Yang ternyata pria itu adalah Jibril. Inilah bentuk wahyu yang ketiga tadi. Bahwa malaikat datang dalam bentuk menjelma menjadi seorang manusia atau seorang laki-laki. Tentang Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat. Wahuwa muttafaqun alaih. Hadis itu adalah hadis muttafaqun alaih. Ya, al-martabatul rabi'ah. Ayyatiyahul malak ala halatil malakiyyati wa yuhi ilaih. Yang keempat adalah datang malaikat dengan keadaan malaikatnya. Artinya, dalam bentuk wujud aslinya. Fayasma'uhu wa la yarahu. Kemudian, Nabi Muhammad mendengarkannya, tapi tidak melihat. Wa fi hadhil martabah ya'tihil wahyu misla salsalatil jaras. Dalam hal ini, dalam keadaan ini, kalau seperti ini kejadiannya, maka Nabi Muhammad kedatangan wahyu itu dengan keadaan seperti bunyi lonceng. Wa kana dzalika asyaddal wahyi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah wahyu yang paling dahsyat. Berat beliau memikulnya, atau ketika itu berat beliau menanggung wahyu tadi. Al-martabatul khamisah. Yang kelima adalah ayyatihul malaku Jibrilu wa yarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi suratihil malakiyyah. Yang kelima tingkatannya adalah bahwa datanglah malaikat Jibril itu dengan bentuk malaikatnya. Allati khuliqa 'alaiha wa yasma'uhu. Yang mana diciptakan Jibril seperti itu pada dasarnya dan Nabi Muhammad mendengarkannya. Fayuhi ilaihi ma sya'allahu ayyuhiyahu. Maka Jibril pun mewahyukan kepada Nabi Muhammad apa yang ingin dia wahyukan dari Allah. Apa yang Allah inginkan wahyukan kepada Rasulullah. Wa hadza waqa'a lahu sallallahu alaihi wasallam marrataini. Ini terjadi 2 kali kepada Rasulullah. Jibril datang bertemu dengan Nabi dalam bentuk aslinya dan Nabi melihatnya. Ihdahuma fil ardi 'inda wahyi ayatil mudaththir. Yang pertama adalah ketika Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril itu dalam bentuk aslinya, ketika keluar dari Gua Hira melihat malaikat Jibril, lalu disitulah momen Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Ini sudah kita bahas juga kemarin di pertemuan kita yang sebelumnya. Bisa kita cek lagi bagaimana penjelasan lebih lanjutnya. Watsaniyatu, yang kedua, kapan terjadinya Nabi Muhammad melihat Jibril dalam bentuk aslinya? Fis sama'i lailatul mi'raji inda sidratil muntaha. Beliau melihat Jibril dalam bentuk asli ketika malam Mi'raj di Sidratil Muntaha di langit. Kama fi suratin Najmi wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa idh yakhsha sidrata ma yakhsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Ini adalah kalimat yang mengindikasikan bahwa Nabi Muhammad melihatnya lagi, melihat Jibril dalam bentuk aslinya lagi. Ini artinya sudah bukan yang pertama. Berarti yang pertama adalah dalam kejadian surat Mudaththir, baru dah di Sidratul Muntaha yang kedua. Wa hadhil maratibul arba'atu allati ba'dal ula. 4 ini setelah yang pertama, artinya 2, 3, 4, 5. Kulluha suwarun limartabatin wahidatin. Semua itu adalah satu gambaran untuk satu tingkat. 4 kejadian itu, 4 contoh maratib wahyu itu adalah gambaran untuk satu kalimat dalam Al-Quran tadi. La takhruju anha, tidak keluar. Apa itu? Au yursila rasulan fayuhiya biidnihi ma yasha. Ini, dalam kalimat ini terkandung 4 cara pewahyuan kepada Rasulullah. Al-martabatus sadisah. Yang keenam, kalamullahi ta'ala lin nabiyyi min wara'i hijab. Yaitu kalam Allah kepada Nabi dari balik hijab, kama waqa'a lin Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj, seperti yang terjadi dalam malam Mi'raj ba'da an istaqarrat faridatus salawat, setelah telah tetap kewajiban salat alal khamsi fanudiya, kemudian telah diwajibkan salat 5 waktu itu, lalu dipanggillah Nabi, ahkamtu faridati wa khaffaftu ala ibadi. Saya telah menghukum atau mewajibkan bagi hambaku 5 salat tadi, dan aku ringankan untuk hamba-hambaku. Kama waqa'a li Musa alaihissalam wa kallamallahu Musa taklima. Ini kalimat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, dan ini
adalah kutipan bahwa Allah juga pernah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Al-martabatus sabi'atu. Yang ketujuh adalah kalamullah ta'ala lin nabi wahyan bila wasitati malak. Yaitu kalam Allah kepada Nabi secara wahyu tanpa ada perantara malaikat dan tidak ada batasan hijab. Kama auhahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj. Terjadinya di malam Mi'raj juga, wa huwa fawqas samawati min fardhis salawat wa mudha'afatil hasanatil hasanata bi asyri amsalihah. Dan beliau saat itu berada di atas langit ketika penetapan kefarduan salat dan pelipat gandaan kebaikan-kebaikan dengan 10 semisalnya. Dilipat gandakan 10 kali lipat kebaikan yang kita lakukan. Wa ghairi dzalika. Jadi satu solat yang awalnya 50 itu dikorting oleh Tuhan, dikorting oleh Allah, maka 50 solat tadi jadikan 5, tapi satu solat dinilai 10 kebaikan. Maka 5 kali solat setara kebaikannya dengan mengerjakan 50 kali solat. Wa hiya martabatun dakhilatun fi qawlihi ayyukallimallahu illa wahyan. Ayyukallimahullahu illa wahyan. Ini adalah wujud dari pewahyuannya tadi, yaitu secara langsung tanpa hijab dan tanpa perantara malaikat. Hai i'laman khafiyan. Maksud dari wahyu ini adalah pemberitahuan atau memberitahu secara sembunyi-sembunyi. Kemudian kita masuk, itu sudah kita bahas 7 maratib wahyu. Kita akan bahas sedikit sebelum masuk ke mazahir wahyu nantinya, bahwa ada sedikit pertentangan yang terjadi di antara para ilmuwan. Mari kita baca. Lakinna ba'dahum istashkala ma waradat bihil ahadis. Tetapi sebagian para ulama mempermasalahkan apa yang ada dalam hadis fi hadhil martabah. Yang ketujuh ini ada sedikit perdebatan. Wa qala bihi aktsarul ulama'i annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu. Apakah Nabi melihat Allah pada saat itu? Ini. Ada sebahagian mengatakan bahwa beliau melihat Nabi di malam Mi'raj. Kaifa yattafiqu ma'a qawlihi. Bagaimana mungkin nanti kalau memang Nabi melihat Allah, bagaimana nanti dengan dibenturkan kaifa yattafiqu ma'a qawlihi wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah dan sampai belakang wa laisa hauna hijab. Sedangkan di sini tidak ada hijab. Maksudnya tadi kita berbicara bahwa Allah berbicara dengan hijab. Tapi di pendapat ketujuh ini, kenapa tidak ada dikatakan dengan hijab? Artinya tidak ada hijab, tidak diutus utusan. Illa anna hadzal iskala fil haqiqati ghaira waridin huna. Tapi sebenarnya bahwa muskilah ini pada hakikatnya tidak ada di sini. Idh ma alimna annal wahyal ilahiyya fi hadhil martabah la yushbihu khitabal khalqi. Karena pada derajat ini, martabah atau tingkatan ini, khitab Allah kepada Nabi Muhammad tidak sama dengan khitabnya makhluk, tidak sama dengan dialog makhluk. Kita berdialog, udah keluar suara, bertatap muka, kemudian dalam suatu ruangan. Itulah kita dengan manusia yang lainnya atau makhluk lainnya. Bal huwa dakhilun fi qawli illa wahyan. Ini jawabannya. Akan tetapi masuk tadi. Artinya Nabi bercakap dengan Allah itu langsung tanpa hijab, tetap masuk ke dalam kategori Allah wahyukan. Li'annal wahya i'lamun fi khafa'in. Jadi beliau tidak menyampaikan bahwa Nabi melihat Tuhan, bukan itu poinnya. Kalaupun ada yang mengatakan seperti itu, beliau tidak mengamini. Nampaknya seperti itu. Beliau tidak meyakini bahwa Allahu alam, ini menurut kami ya, kalau salah mohon dikoreksi asati semua, bahwa beliau berpendapat tidak ada Nabi melihat Allah secara apapun lah mungkin yang dalam bayangan kita. Maksudnya di sini wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad secara langsung itu tanpa ada hijab adalah yaitu ya'lamun fi khafa. Allah bisa saja memberikan wahyu kepada Nabi secara diam-diam tersembunyi. Waqad abana al-imamul mufassiru Baydawi an dzalika fi tafsirihi li hadhil ayah wa huwa yufassiru illa wahyan. Dan Imam Al-Baydawi menjelaskan perkara ini yaitu di perkara illa wahyan.
Apa maksudnya menurut Imam Baitawi? Kalaman khafiyan yudraku bisur'atin. Yaitu ini kalimat yang tersembunyi, yang didapatkan dengan cepat, li'annahu tamtsil. Karena ini adalah perumpamaan. Laisa fi dzatihi murakkaban. Nah, jadi dia hanya seperti perumpamaan bahwa Allah mewahyukan itu tidak bertemu langsung dengan Nabi, tapi ini adalah perumpamaan. Saking cepatnya gitu loh. Laisa fi dzati, karena tidak ada pada zat Allah itu sesuatu yang tersusun dari huruf potongan-potongan tadi yang sudah kalimat yang kita dengar, kita sebut ini tidak ada pada zat Allah. Yatawaqqafu ala tamawujatin muta'aqibatin, yang bergantung kepada gelombang yang ber berketerusan. Nah, jadi suara yang kita keluarkan ini ada punya gelombang, dan Tuhan tidak seperti itu. Kalam Tuhan itu tidak seperti itu. Kalam nafsi yang dimaksud. Fa'azaha bidzalika syubhata khuruji hadhil martabah an haddil ayatil karimah. Maka terhapuskanlah syubhat ini yang mengatakan keluar bahagian mewahyukan secara langsung itu dari ayat yang mulia itu. Jadi teman-teman semua, dalam ayat yang potongan akhir itu Allah mewahyukan kepada Nabi secara langsung tanpa hijab itu. Yang ini yang bisa kita baca. Yang tadi ini kalamullah taala bila wasita wala hijab. Jadi di sini maksudnya adalah ya Allah mewahyukan kepada Nabi secara langsung meskipun tidak Nabi tidak melihat Allah. Tapi itu bisa saja terjadi tanpa ada suara yang dihasilkan oleh Allah ketika itu. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa kalam nafsi Allah itu tidak ada berbentuk huruf, tidak berbentuk bunyi atau suara. Kira-kira itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan bahas mazahirul wahyi yang cukup panjang juga nanti, beberapa halaman, dan mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan rahmat berkahnya untuk kita semua, dan mudah-mudahan di pertemuan ini dapat kita ambil manfaatnya. Kalau bisa kita ambil manfaatnya, maka itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salah khilaf dan kurang, maka itu datangnya dari kami pribadi. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan video ini selalu bermanfaat bagi kita semua yang menonton. Dan jika seandainya teman-teman suka dengan video ini, mohon tinggalkan saja satu like saja sudah cukup bagi kami. Dan jika rasanya manfaat ini ingin disebarluaskan, mohon di-share dan juga di komen kalau seandainya ada yang mesti kita diskusikan dan kita pertanyakan. Syukran ala husni timamikum. Astaghfirukum ala kulli khati'at. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.